Wabarakatuh. Nama saya Pasya Anggara Saputra dari Informatika kelas B dengan NIM 131824200200045. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PCT, yaitu proyek praktikum pengolahan citra digital dengan segmentasi citra medis. Judulnya segmentasi objek pada citra medis menggunakan Otsu thresholding dengan operasi morfologi. Studi kasusnya, citra medis sering mengandung objek penting yang harus dipisahkan dari latar belakang, seperti sel darah, sel jaringan abnormal, lesi kulit, tumor, tulang, atau organ tertentu. Tujuan proyeknya, setelah menyelesaikan proyek, saya harus menerapkan pemrosesan citra medis. Yang kedua, menggunakan thresholding manual dan Otsu. Yang ketiga, menerapkan operasi morfologi. Yang keempat, mendeteksi kontur dengan menghitung karakter objek. Ya, inilah tugas yang harus dikerjakan, yaitu ada datasetnya menyebutkan jumlah citra nih. Oke, langsung saja kita ke Kaggle. Saya pakai dataset dengan segmentasi CT scan lemak yang diupload 2 bulan lalu. Di sini ada ini datasetnya, gambarnya, input ada CT sampel. Nah, di sini apa aja ini? Udah ya di sini. Lalu kita masuk ke collab-nya langsung aja. Bentar. Nah, di sini segmentasi jaringan lemak dari CT scan. Yang pertama yaitu pendahuluan dan motivasi. Apa itu segmentasi citra medis? Segmentasi citra medis adalah proses mempartisi sebuah citra dengan menjadi beberapa region yang bermakna secara anatomis sehingga struktur tertentu dapat diisolasi dan analisis secara kuantitatif. Mengapa segmentasi jaringan lemak itu penting? Lemak tubuh bukan sekedar pembantalan pasif, tapi kuantifikasi lemak secara presisi dari CT scan memiliki nilai klinik yang sangat tinggi. Di sini ada tabel aplikasi klinis dan penjelasan. Aplikasinya itu penilaian obesitas, penjelasan mengukur volume lemak visceral FAT dan subkutan SAT dengan biomarker resiko kardiovaskular. Di sini ada sindrom metabolik, lemak visceral berkolerasi untuk dengan resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Ya, ini sarkopenia, infiltrasi lemak dan dalam otot yang disebut myocytosis sebagai tanda kelemahan otot. Yang keempat, perencanaan bedah, memperkirakan tebal lapisan lemak untuk insisi dan pemilihan alat bedah. Yang kelima, monitoring terapi, mengukur perubahan distribusi lemak setelah infeksi, diet, obat, olahraga, onologi, lemak pretumoral, dan scarponic obesity sebagai prediktor responsi kemoterapi. Di sini ada jenis lemak dalam CT scan toraks, distribusi lemak pada CT toraks. Di sini ada 3 tabel ya. Subcutaneous adipose tissue atau yang disebut SAT, tempat di bawah kulit.
seluruh toraks. HO min 190 sampai dengan min 50. Di sini ada visceral adipose tissue yang disebut FAT dalam rongga tubuh mengelilingi organ. HU sama dengan min 150 sampai dengan min 30. Yang terakhir intramuskular FAT atau disebut IMF. Infiltrasi lemak di dalam jaringan otot sama dengan HU min 190 sampai 30. Di sini mengapa lemak dipilih sebagai target? Lemak adalah kandidat terbaik belajar segmentasi karena nilai HU-nya sangat khas, distribusinya luas dan terlihat jelas, relevansi klinis tinggi, kompleksitas moderat, persiapan lingkungan dan dataset. Ini di sini ada data-datanya ya. Oke, selanjutnya konfigurasi PET dataset. Dataset yang digunakan adalah TCIA CT dari Kaggle. Nih di sini Kaggle-nya guys. Di sini loading dan processing data DISCOM. Apa itu DISCOM? DISCOM itu Digital Imaging and Communication in Medicine. Adalah standar internasional untuk menyimpan dan transmisi citra medis. Di sini ada tabelnya, struktur file DISCOM, metadatanya pasien ID name, study date, modality atau CT atau MRI, silence techniques, pixel spacing, KVP atau MAS, recycle slope atau inter. Pixel datanya array 2D atau 3D pixel, bit depth 16 bit, nilai integer mentah atau disebut raw pixel values, perlu dikonversi ke HU. Konversi ke house file unit atau HU. House file unit adalah skala standar densitas radiologis dalam CT scan. Konversi menggunakan HU sama dengan pixel value kali recycle slope tambah recycle intercap. Di sini ada tabelnya, jaringannya. Habis itu ini juga ada tabelnya file DISCOM. Nah, lanjutnya ini eksplorasi data histogram atau nilai host unit. Di sini mengapa eksplorasi data krusial untuk segmentasi lemak, rentang HU lemak berkaitan dengan ekor. Lemak sumsum tulang bisa masuk dalam rentang yang sama. Udara yang terlengkap di lipatan kulit biasanya mengganggu. Window setting visualisasi lemak. Di sini ada tabelnya. Soft tissue, long window, bone window, wide survey. Selanjutnya di sini ada gambaran CT scan toraks berbagai window setting. Ini fat atau soft tissue window, ini wide fat survey, yang ini soft tissue window, yang ini bone window. Pixel dalam zona HU ini ya, presentasi nilai HU, identifikasi zona lemak, histogram penuh semua jaringan ini kayak gini. Udara background hitam, biru, kuning, merah, ungu. Di sini zoom zona lemak atau jaringan sekitar, pixel yang rentang low threshold gini. Ini thresholding memanfaatkan fakta setiap jaringan rentang HU. Ini gambarnya segmentasi lemak level 1 simple dual threshold, rentang HU, CT asli, fat atau soft tissue window, max hasil threshold putih atau kuning, overlay CT plus lemak kuning sama dengan lemak terdeteksi. Selanjutnya segmentasi lemak level 2 also adaptive threshold
otomatis berdasarkan distribusi pixel pada sub rentang. Di sini ada CT asli, fat window, histogram ROI sama dengan threshold Otsu, mark Otsu, HU sama HU min low sama dengan min 190, Otsu sama dengan min 31,8. Di sini max multi Otsu ada 3 kelas. Threshold ini overlay CT plus Otsu max kuning lemak. Perbandingan manual vs Otsu merah atau biru atau kuning. Selanjutnya ini Pepperland segmentasi lemah berbaris intensitas level 3 setiap tahap. Di sini A fat window. Habis itu B step 1 masuk awal mesh. Step 2 C fill holes. Step 3 hapus noise kecil. Step 4 morfologi closing. F max sat atau lemak subkoptan. Yang G max fat lemak visceral. Yang H overall final kuning sama dengan sat, biru sama dengan fat. Selanjutnya ini perbedaan penting deteksi tepi pada lemak vs paru-paru. Di sini ada tabelnya. Strategi khusus lemak subkoptan. Deteksi pada fat window. Yang kedua, setelah mendapatkan kultur luar tubuh erosi terus selisih sama dengan lapisan subkutan. Yang ketiga, interaksi dengan max threshold lemak untuk mendapat SAT. Ini di sini gambarnya, bentar nge-freeze. Nah, perbandingan operator deteksi tepi sama tepi fat window memilih operator yang paling tajam menangkap batas lemak. Di sini bermacam-macam ya. Operator pre-width, operator Sobel, input fat window smoothed. Di sini Kenny lebar, overlay Kenny ketat plus CT hijau tepi terdeteksi. Di sini pixelnya sudah ada. Selanjutnya ini Pepperland segmentasi lemak berbaris kontur setiap langkah. Ini ya. Udah. Ini demonstrasi operasi morfologi pada max lemak. Perhatikan efek samping operasi terhadap distribusi lemak. Yang di sini max mentah, erosion, deation, opening, closing, remove smell object, Pepperland optimal, overlay Pepperland optimal pada CT. Di sini analisis komparatif segmentasi lemak berbaris, baterainya habis. Segmentasi lemak berbaris intensi vs berbaris kontur. CT asli kayak gini, max intensitas final, max kontur final, peta perbedaan, segmentasi intensitas kuning sama dengan sat, biru sama dengan fat, segmentasi kontur kuning sama dengan sat, biru sama dengan fat. Di sini ada ini ya diagramnya, matriks kesamaan antara kedua metode. Conversion Jackson Index. Ini perbandingan area sat vs fat, metode intensitas, mode kontur, ringkasan. Di sini datasetnya. Nah, segitu. Ini terakhir kayak gini ya, fat window. Terus nih ini galeri hasil segmentasi lemak, CT scan toraks subkutan SAT dan visceral VAT dengan kontur. Nih tabelnya max ini overlay map Kenny, max kontur, overlay kontur, peta perbedaan, gabungan, matriks statik. Oke, segitu dulu. Bila ada salah kata atau terlalu cepat mohon maaf. Saya ini baterainya udah habis karena ini mati lampu. Saya hotspot pakai HP sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.